Oke, kita mulai ya. Sudah jam 15.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan masih semangat semuanya. Oke, nah saya udah ngelihat tugasnya sudah dikumpulkan sebagian besar sekali, dan saya senang karena cara pengerjaannya tuh kreatif. Maksudnya tidak hanya apa namanya ya, nggak kelihatan cuma kayak oh cari di internet atau cari di YouTube, ngerjainnya caranya kayak gini, terus kalian kalian terapkan. Nah, kira-kira saya mau nanya dulu, ada kesulitan nggak ini terkait tugas yang pertama? Ada yang kesulitan melakukan pencarian, ya kita bisa bilang pencarian sederhana ya di NCBI Jinbank. Silahkan. Ada Pak Gary. Masuk Pak. Oke, ada siapa tadi? Zahra. Gimana? Kesulitannya di mana, Zahra? Oh iya ini Pak, kalau secara garis besar pastinya menentukan keyword yang spesifik biar hasil pencariannya sesuai dengan keinginan yang jelas itu susah. Kemudian buat yang nomor 1 itu Pak sempat ini kayak bimbang gitu. Itu yang disuruh berdasarkan mencari di NCBI itu hanya sekuensinya saja atau yang sumber jurnalnya itu juga ada di NCBI gitu. Jadi sebelumnya itu saya sempat memutuskan untuk mencari sumber artikelnya itu di Google Scholar dulu Pak. Ya, Terus ya. saya lihat bakterinya apa, baru saya cari sekuensinya di NCBI gitu. Tapi ternyata di NCBI bisa juga kalau mencari jurnalnya. Akhirnya nggak jadi. Kemudian juga yang buat nomor 2 itu Pak. Kenapa? Itu kan yang diminta sequence mRNA ya Pak. Nah sedangkan Ya. hasilnya kan masih timin gitu teh. Jadi bingung ini apa mau diganti sendiri gitu. Terus sempat sampai nanya juga ke Mas Wahyu S2 itu loh Pak, katanya pakai bioedit aja. Terus saya makin pusing kalau harus pakai software baru gitu, karena kan belum belajar juga Pak. Jadinya ya udah itu sesuai sama hasil fastanya aja. Itu Oke, sih Pak. terima kasih Zahra. Nah, jadi saya juga lihat tuh ya, ada yang kreatif. Bener sih, biar memastikan dia dari Indonesia, kamu nyari di Google Scholar dulu. Dapat bakteri yang sudah dilaporkan dari Indonesia, langsung baru nyari di NCBI. Tapi masalah dari pencarian seperti itu adalah tidak semua peneliti itu yang publish, nggak cuma di jurnal biasa, jurnal lokal atau jurnal yang Q-nya rendah. Bahkan kadang-kadang Q-nya tinggi pun tidak mesti submit ke NCBI, ke Jinbank. Nah, di sini tugas ini tujuannya adalah memfamiliarkan penggunaan database Jinbank di NCBI. Jadi diharapkan caranya cuma cuma menggunakan Jinbank saja gitu. Gampangnya kayak gitu. Nah, ya tadi sebetulnya ya bisa-bisa juga tadi yang dijelaskan oleh Zahra. Terus yang nomor 2 nanti diubah pakai bioedit, oh ya nanti bisa sih, cuma di sini kan fokusnya kita cuma membahas tentang Jinbank. Nanti saya perlihatkan bagaimana Jinbank itu selain menggunakan advance, juga ada filter di sebelah kiri, kalau Anda lihat di sebelah kiri hasil pencarian, untuk nanti mendapatkan hasil pencarian yang Anda harapkan. Oke. Oke, nanti kita lihat tadi Zahra caranya gimana. Oke, ada lagi yang punya kesulitan atau mau sharing cara mengerjakan tugas ini? Umi Pak, izin masuk Pak. Silakan Umi. Ya kemarin sih itu kendalanya sama kayak Mbak Zahra, kesulitan untuk menentukan keywordnya yang tepat itu bagaimana. Tapi terus kemarin Umi juga ragu gimana caranya memastikan itu dari Indonesia gitu Pak setelahnya. Ternyata kemarin pas scroll di halaman keterangannya itu ada input country, lalu ada
lalu ada ini tulisannya Indonesia. Jadi kami yakin kalau itu strainnya dari Indonesia begitu, Pak. Oke. Sip. Ada lagi? Kalau saya yakin Ida dari TB, Revelo, Valen sama Cynthia nggak ada kesulitan ya? Kan sudah pernah belajar. Kemarin paling aku sharing dikit, kemarin juga sama seperti yang lain sih Pak, kesulitan cari keywordnya juga. Cuman ya kita coba-coba terus akhirnya ketemu sih Pak. Oke. Sip. Kalau Ida gimana? Sebenarnya kemarin itu pas belajar nggak benar-benar diajarin satu-satu plek-plek, habis ini nyari ini, habis ini nyari ini. Jadi kayak Bukannya di kalau ada praktikumnya ya? iya pas praktikum benar-benar kita banyak disuruh eksplor sendiri gitu. Jadi kayak memang harus experience sendiri kalau dari dosennya. Ya. Cuma diajarin beberapa basic, untuk filter-filternya juga kadang kita cari sendiri gitu, Pak. Oke, tapi kamu nggak ada kesulitan kan? Ini masih mudah kan buat kamu? Iya, insya Allah. Ya udah. Oke, kita coba aja deh. Nah, tadi kan pada bingung nyari kata kunci. Sebenarnya tadi siapa tadi yang menyinggung itu? Kata kuncinya kita pilih dulu tadi nukleotide. Pakai Jinpeng saja lebih mudah. Langsung keluar advance-nya. Lah, advance-nya nggak keluar. Nah, biasanya kalau di awal tadi kalau kita pakai kata kunci NCBI atau Jinpeng, kan advance-nya ini nggak langsung keluar. Nah, biar langsung keluar, coba misalnya pakai kata kuncinya NCBI nucleotide ini. Nah, nanti masuknya di sini langsung yang ada pilihan advance-nya. Ya. Karena kita cari 16S rRNA, tentu saja dia nukleotide. Jadi Anda bisa advance. Nah, di sini sebetulnya ini termasuk pencarian yang sederhana. Anda cuma perlu klik cari kata kuncinya pakai Indonesia aja di sini. Kan tujuannya adalah untuk mencari apa tadi? Saya sampai lupa. Bakteri yang diisolasi di Indonesia. Bakteri diisolasi dari Indonesia dilaporkan pada tahun 2001. Oke. Dan Anda cari 16S rRNA-nya. Bentar. Partial. Oke. Nah, parsial itu cuma buat supaya Anda gak bingung nanti dari hasil pencariannya sih. Sebetulnya mau parsial mau nggak masalah. Oke. Kelihatan kan yang saya share ya? Kelihatan, Pak. Lihat, Pak. Nah, jadi ini adalah semua sequence nukleotida yang disubmit yang terkait dengan Indonesia. Baik itu diisolasi dari pasien Indonesia, sampelnya dari Indonesia, penelitinya dari Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, tugas ini yang saya inginkan adalah sebetulnya Anda nggak usah pusing sama kata kunci, karena kata kuncinya Indonesia nih, kata kunci yang paling kunci lah dari tugas itu. Nah, tujuan saya adalah di sini kalian mengeksplor bagian yang kiri ini. Kelihatan kan ini yang saya tunjuk? Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Iya, Pak, kelihatan. Oke, kelihatan ya. Nah, di sini itu adalah filter sebetulnya. Jadi Anda nggak perlu repot-repot nulis semua kategori di kotak pencarian. Anda cukup dari sini aja. Kita tadi cari apa? Bakteri toh? Klik aja bakteri. Oke. Nah, di sini semuanya sudah terkerucutkan ke
bakteri. Nah, berikutnya kita mau nyari apa? rRNA kan? Ya nggak? Kita tinggal klik Iya, Iya, Pak. iya Pak. Pak. klik rRNA di sini. No, sudah sangat apa namanya? Sudah sangat kerucutkan. Nah, di sini apalagi yang ingin kita cari di soalnya itu? Tahunnya Pak. Tahun ya? Tahun itu, jadi dia di tahun 2021. Nah, tahun 2021, lihat di sini. Kalau di publish di 2021, kita lihat yang di release date. Jadi kalau itu ya tinggal kita masukin 2021 dari tanggal 1 Januari sampai 2001 31 Desember apply. Nah, kalau mau nyari di sini artinya dia nggak apa namanya? Nggak ketemu soalnya 2021 ya. Aduh, salah dong soal saya. Iya, Pak. Iya, Pak, 2021. 2021. Sorry. Kalian bisa nemu artinya apa ya? Soal saya salah harusnya itu. Karena waktu saya nyari 2021 belum ada yang submit. Saya coba ke tahun belakang deh. Oh, dilaporkan atau Permisi, Pak. ya, silakan. Itu kemarin saya nyari itu yang di model types-nya itu nggak saya klik rRNA, muncul ribosomal RNA itu dia, Pak. Oke, nah itu share yang apa? Share yang bagus ya. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa nggak apa ya, hanya yang tidak semua sequence yang ada di sini itu sudah digolongkan dengan benar, dengan sangat teliti. Nah, yang sudah digolongkan dengan benar itu cuma yang masuk golongan tadi ya, kayak kemarin kita bahas sedikit tentang yang refsex yang benar-benar digolongkan dengan benar. Nah, di sini saya waktu nyari 2021 memang nggak ketemu. Kalau makanya soalnya salah, saya harusnya ngubah tahunnya. Nah, misalnya kalau kita ubah tahunnya tanggal berapa? 2016. Nah, kita peroleh ini. Nah, tahunnya kalau tahunnya dari mana di Indonesia? Tadi kan kita pakai kata kunci Indonesia. Tapi kan kita harus cek ulang. Nah, cek ulangnya itu ada di dalam sini misalnya. Nah, misalnya dia di mana tadi? Agak ke bawah Pak di source-nya itu. Ya, di source-nya ini ada Indonesia. Ini ada country Indonesia. Nah, country Indonesia seperti itu. Prinsipnya seperti itu. Nah, tapi kemarin ada yang apa namanya? Menggunakan cara-cara yang lain itu malah bisa mendapatkan, maksudnya kalau pakai cara ini kan cara standar ya, maksudnya ya cara textbooknya lah, nyari idealnya menggunakan filter yang di sebelah kiri ini. Nah, tapi kadang-kadang tidak semua data yang seharusnya ada di situ Anda peroleh kalau Anda pakai cara textbook. Jadi kalau saya lihat di hasil rata-rata semuanya mendapatkan hasilnya. Jadi apa namanya? Ya udah, itu menunjukkan bahwa cara textbook nggak selalu benar. Jadi kalau Anda mencari itu, kalau Anda mencari di database pakai cara textbook seperti yang saya tunjukkan, Anda nggak dapat, itu belum tentu datanya nggak ada. Anda harus apa namanya? Anda harus rombak cara pencariannya. Kita apa namanya? Clear dulu apa namanya? Clearkan dulu semua filternya. Coba kita pakai advance. Ini all field Indonesia. All field-nya misalnya pakai all field aja deh. 16S R RNA.
Oke. Ini kita ubah jadi bakteria lagi. Nah, cuma di sini kita karena ini kita sudah pakai kata kunci ribosomal RNA, nggak usah di filter lagi pakai rRNA, karena bisa jadi dia belum terfilter ke kategori itu, hanya terfilter secara umum ke genomik DNA RNA. Kita coba tadi 2021. Nah, di sini kita bisa mendapatkan lebih banyak data. Malah sebetulnya di tahun 2021 itu sudah ada berapa ini? 3.400 apa tadi? Data 16 sRNA yang di submit ke NCBI. Kalau ini jelas Bacillus subtilis cicurug, ini dari namanya jelas dari Indonesia, kita lihat. Ya, internetnya tiba-tiba melambat. Halo. Nah, ini bisa dilihat yang tadi Bacillus subtilis cicurug, country-nya Indonesia cicurug, source-nya. Begitu pula Acinetobacter juni ini juga dari Indonesia, dari Rawapening kayak gitu. Oke. Nah, itu poinnya sih. Poin saya di sini adalah untuk mengajarkan fungsi terkait filter yang ada di sebelah kiri ini. Dan juga ya kita harus fleksibel lah terkait pencarian di sini. Nah, kalau tadi kesulitan mencari kata kunci, nah kata kuncinya Anda kalau sedikit tips sih, kayak Anda tentukan dulu kata kunci utamanya. Dalam soal ini kata kuncinya Indonesia. Yang kedua, coba ke arah molekulnya, karena kita mencari nukleotida, Anda tuliskan kata kunci berikutnya 16S rRNA kayak gitu. Nanti kalau hasilnya masih terlalu banyak apa, Anda bisa spesifikasikan lagi, misalnya bakteri, tambahkan kata kunci seperti itu. Oke, nah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau di-share lagi? Minimal sudah ini ya, sudah paham fungsi dan keberadaan filter yang di sebelah kiri ini. Oke, ada yang berpendapat nggak? Halo? Saya masih nyambung kan ini? Iya, Masih, Pak Pak. Geri masih nyambung. Nyambung kok, Pak. Gimana? Kimi gimana, Kim? Oh iya, Pak. Itu kalau semisal yang database-nya enggak nukleotide kemarin itu tak coba gen gitu itu juga nggak muncul, Pak. Karena ini 16S rRNA, bukan gen. Kalau gen itu misalnya kamu nyari gen Yang nomor 2 gitu itu, Pak. Oh, nomor 2. Oke. Nah, soalnya nomor 2 kan kamu cari mRNA, Kim. Nih. Iya. Iya, Bu. Nah, makanya nggak ketemu kalau gennya. Nggak akan ada hasil mRNA. Gen itu ya urutan gennya, urutan DNA dari gennya. Gen penyandi yang kita cari, yaitu protein P53 itu. Oke. Lebih amannya berarti atau mau yang dicari RNA, DNA, ini diisi nukleotida aja ya berarti amannya. Kalau kamu nyari gennya, misalnya kamu mau mengkloning gen penyandi protein P53 dari mencit. Nah, kamu nyarinya pakai gene. Tapi kalau kamu nyari mRNA-nya pakai nukleotida, pakai nukleotide. Gitu, Kim. Oh. Gimana, Pak? Kalau kamu tujuanmu kamu pengen nyari gen urutan DNA, gen penyandi protein P53. Itu kamu pakai ini yang gene. Tapi kalau kamu pengen nyari RNA misalnya, kalau pakai RNA ya pakai yang tadi pilihan nukleotida. Untuk urutan asam nukleat selain gen pakai nukleotide gitu. Oh iya Pak. Paham.
Oke. Makasih, Pak. Pak Geri, Ya, izin dapat Pak. Kemarin itu saya mencoba kan pakai kategorinya Jin, tapi nggak keluar Pak. Jadi saya main aman, akhirnya saya kategorinya jadi all field semua. Nah itu baru ketemu hasilnya. yang mana? Yang tadi, yang Jin, itu kan Kan saya nggak ada untuk, tugas saya tidak mencari gen kan. oh maksudnya yang di advance Pak, maaf. Yang di advance. Ya, Advan. Kenapa? Kan kemarin juga gen penyandi protein yang P53 itu ya Pak. Bentar. Soal saya kan bukan gen penyandi. Soal saya kan ini. Nah ini. Sequence mRNA. Jadi pakainya masih pakai nukleotida, tidak pakai gen. Oh iya Pak, maaf Pak. Pak Geri, Ya, silakan. nyambung sama pertanyaannya Sadila. Ini kan sequence mRNA, tapi yang kemarin waktu dapat di NCBI itu sequence-nya itu DNA Pak ya. Kalau mRNA kan harusnya jadi UU gitu ya Pak ya. Itu apakah yang Nah, kalau yang ditampilkan di NCBI itu sukanya kalau mRNA itu T-nya emang ditampilin, U-nya emang ditampilin DNA sense-nya. Iya, enggak, bukan dia ditampilin DNA sense-nya. Oh alah, iya. Cuma kemarin tuh sama teman-teman agak bingung Pak, ini diganti T-nya jadi U atau enggak, atau diganti secara manual gitu. Enggak masalah. Nah, nanti kalau mau ganti kayak gitu manual bisa pakai bioedit tadi. Yang kayak diomongin Zahra. Tapi dalam tugas ini tetap T nggak masalah. Karena saya paham kan ini maksud tugas saya Anda ngerti CDS itu yang mana, terus tinggal Anda copy gitu aja nggak masalah gitu. Iya, tapi memang kalau di beberapa jurnal itu nyebutinnya sequence yang DNA ya Pak ya, yang nggak UUU gitu. Enggak, iya. Oh, oke. Makasih Pak. cDNA-nya. Complementary DNA. mRNA yang di reverse transcriptase ke DNA. Jadi urutannya sama dengan mRNA, cuma T-nya U. Oke. U-nya T, sorry. Oke, nah sekarang kita nomor 2. Ada yang kesulitan nggak soal nomor 2? Ada yang bisa sharing caranya nggak? Saya lihat caranya ya cukup textbook ya kalau ini ya. Silahkan. Pak Girina, itu tadi salahnya saya itu yang pertama saya nge-search-nya pakai gen, tapi ternyata kan dia kan harusnya di nucleotides ya. Nah ternyata saya benar Pak, baru yang keduanya pakai nucleotides. Yang pertamanya salah, makanya nggak ketemu-ketemu. Iya, benar. Pokoknya kalau selain gen, pakainya nucleotide. Kalau nyari gen di nucleotide, nyasar. Banyak hasil yang nggak sesuai. Makanya ada pilihan khusus kategori gen tadi. Kalau misalnya Anda mau deteksi gen, misalnya nanti mau deteksi gen, apa itu yang di topik pelaporan akhir, mau deteksi gen, mau cloning gen spike protein dari COVID misalnya. Anda nyarinya pakai pilihan gen. Jangan pakai nucleotide, biar langsung to the point. Kita coba deh. Kayak gene spike protein SARS-CoV-2 gitu misalnya. Ya kalau mau lebih halus pakai advance sih. Kita lihat kalau kayak gini dapat nggak. Nah, ini dapat langsung gennya surface glikoprotein dari SARS-CoV-2. Nah, tapi di sini karena SARS-CoV-2 itu sudah bermutasi, variannya macam-macam. Di sini kita harus tahu dia itu dari mana ini sumbernya, varian apa, varian alpha, beta atau delta. Ini isolat Wuhan. Jadi ini wild type yang pertama diisolasi misalnya seperti itu. Nah, di sini ada macam-macam tampilannya.
Nah, ini tampilannya namanya tampilan grafik. Jadi ini melihat posisinya lah di apa namanya di genomnya si SARS-CoV-2 terlalu rumit, lupakan saja. Kita menggunakan yang di sini karena kita belajar dasar, yang kita amati yang tadi format GenBank saja. Kita klik GenBank. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai informasi tadi terkait sequence ini, termasuk urutan proteinnya, dan ini urutannya udah urutan CDS-nya ya, 1 sampai 3822, karena virus dalam hal ini SARS-CoV-2 nggak punya intron sama exon, jadi urutan G-nya itu ya CDS-nya, dari start codon, ATG, sampai TAA, gitulah. Kurang lebih seperti itu. Gambaran gen itu lebih to the point. Oke, nah sekarang kita mau cari yang tadi, tugas yang kedua. Kita cari nukleotida. Ini unlimited kok, ada limitnya. Mohon maaf, ini kesalahan teknis ya, apa namanya, Zoom-nya. Nanti kalau misalnya selesai, langsung klik ini yang sama ya. Klik link yang sama ya. Halo? Oke, Pak. Iya, Pak, siap. Dikasih yang apa namanya, limited. Sungguh memalukan. Nah, kalau yang ini kita cari P53. Tadi apa, organismenya musculus ya. Organism, masukin musculus. Kita bisa nanti kita cek kalau kita pakai filter di kombinasi pakai yang filter yang sebelah kiri tadi. Kita coba cari semuanya, nanti baru kita klik pilih mRNA. Nah, di sini kita pilih jurnalnya. Jurnal itu pilihannya apa ya namanya? Saya kok lupa. Ada Pak di situ Ada jurnal, Pak. Hah? Huruf J. C? J, jurnal. Nggak ada, J. Nah, nggak ada ya Pak. Ini Loh. kemarin juga gitu Pak, tiba-tiba jurnal nggak ada. Loh, Iya. di saya ada kemarin, Pak. Iya, saya juga Iya waktu Pak, juga terus ada. saya close lagi, terus saya coba lagi, tiba-tiba Coba itu lagi, ada Pak. jurnal. saya waktu bikin soal itu ada. Ya aneh kan Pak? Oke. Ya, suka ya di refresh saja, artinya dia tidak sehebat Google. P53 jurnal ada nggak ini? Lah, jurnal nggak ada. Ya udahlah, kita pakai apa namanya? Nature gitu. Tapi kalau kayak gini bakal susah, apa namanya? Saya bikin soal jurnal itu karena jurnal di sini ada. P53 Nature Organism mus. Nah, Pak, sharing lagi, Pak. Kemarin kan saya begitu nemu yang kategori jurnal itu, saya masukin, terus saya type Nature gitu ya. N-nya besar. Nah, habis itu nggak keluar, Pak. Jadi, saya klik all fields, baru keluar. Iya. Itu mungkin di gennya itu loh, Pak, belum dirubah. Tapi pilihannya belum berubah ya. Sorry. Ternyata tadi itu kena gene, bukan kena nucleotide. Oke, di sini semoga ada jurnal. Ini makanya saya pilihannya kok aneh. Nggak kayak pilihan nukleotida. Jadi tadi dipastikan pilihannya nukleotida. Jurnalnya Nature, organismnya musculus. Nah, kita cari dulu ini deh. Oh, tentu saja karena jangan lupa ngeklirin filter yang sebelah kiri. Kan tadi pilihnya bakteri, ya jelas nggak ada hasilnya. Di sini kita ini nggak otomatis hapus filternya, jadi filter baru. Oke. Oke. Nah, di sini kita sudah dapat hasilnya. Tapi karena untuk memastikan dia mRNA, Anda klik ya untuk memastikan dia binatang ya animal. Tahu-tahu P53 kutunya musculus kan. Kayak kutu juga masih binatang. Oke, ini mRNA. Oke.
Kita coba lihat hasil pencarian yang pertama. Oke, masuk 10, benar. Nah, dia diterbitkan di Nature. Saya rasa pada dapat ini ya. CDS-nya tentu saja asam amino 123 sampai 1295. Cara dapat sequence-nya cukup Anda klik kanan, buka klik kanan atau klik kiri lah. Pokoknya buka link yang CDS. Nah, Anda akan mendapatkan CDS-nya. ATG sampai stop codon TGA. Kalau mau ngambil format FASTA, tinggal Anda klik FASTA di sini. Nah, ini jawabannya FASTA di sini. Oke. Gimana? Apakah tugas sejenis ini membantu latihan eksplorasi database NCBI dalam hal ini? Pak, saya mau Membantu, tanya. Pak. Membantu, Pak. Silakan, siapa tadi, Sarah? Iya, ini kan memang judulnya kan sudah ada tulisan komplit CDS ya Pak, tapi di situ ada pilihan lagi untuk bisa untuk bisa menampilkan CDS-nya gitu Pak. Jadi saya bingung. Oh, gitu. Iya, gimana itu Pak? Apa dia itu memang ditunjukkannya itu, nah itu Pak, itu kan ada pilihan CDS lagi. Ya. Saya nggak Iya, tahu Pak. kan kalau masalah perjudulan ini tuh saya nggak ngerti gimana apa ya nomenklaturnya segala macam aturannya gimana. Nah, tapi yang saya tahu yang penting walaupun dia di judulnya ada komplit CDS yang dia tampilkan itu nggak CDS-nya gen utuhnya kan, nggak start sampai stop gitu kan. Nah, setidaknya di sini dia Iya, Pak. setidaknya di sini dia jelas punya informasi komplit CDS. Walaupun kita harus baca lagi di sini. Benar nggak yang ditampilkan di paling bawah ini sekuensinya hanya CDS-nya? Atau harus kita pilih lagi CDS-nya yang mana? Gitu. Gitu sih, Zara, menurut saya. Berarti kalau mencet FASTA yang ada di atas itu udah langsung CDS ya, Pak? Nggak, Saya kemarin nggak memperhatikan sih. Jadi saya mencet CDS-nya dulu, baru di bawah, di kanan bawah itu ada FASTA lagi. Nah, makanya itu. Kamu yang benar itu ya tadi. Ya kamu bilang, kamu harus klik CDS-nya ini dulu, baru klik FASTA. Kalau kamu klik FASTA yang ini, itu bukan CDS. Itu gen utuhnya. Nggak dari start sampai stop. Gitu. I see. Iya, ya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Sip. Lanjut. Kalau lanjut, kita ganti ini dulu ya. Ganti apa, ngeklik link itu lagi ya. Saya keluar dulu ya ini ya. Oke, Pak. Oke.